أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami cintai, yang kami sayangi, yang kami hormati, yang kami ta'zimi, segenap pemirsa dan pendengar sekalian dari lintas suku, bangsa, dan agama, di mana dan kapan saja bersama dengan keluarga. Semoga semuanya berbahagia, diberikan kelimpahan, kesehatan, kenikmatan, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, ketentraman, diberikan oleh Allah keturunan, diberikan oleh Allah keberkahan, keselamatan di dunia sampai di akhirat. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, saya akan menyampaikan peringatan kepada segenap umat Islam yang berada di kepulauan untuk berhati-hati. Nanti ada pulau panjenengan yang dirampas oleh Ba'alawi yang terjadi di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, tepatnya di Pulau Panjang, 2,5 kilometer dari Pantai Kartini atau dari Pantai Bandengan. Naik perahu bermesin ya sekitar biayanya sekarang ya Rp20.000 lah. Menuju ke sana itu ada sebuah makam yang tahun 1970 sampai 1990 itu belum memiliki nama Ba'alawi. Tapi setelah tahun 2001 mulai dibangun peletakan batu pertamanya oleh Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, maka akhirnya mendapat nama baru yaitu Habib Abu Bakar bin Yahya Ba'alawi sampai sekarang ini. Dan bahkan mampu menarik peminat peziarah wisatawan 70%. Yang datang ke Pulau Panjang itu adalah niatnya berziarah. Bukan berniat untuk tadabbur alamiah, bukan. Tetapi niat untuk berziarah lalu melihat-lihat ayat-ayat kebesaran Allah yang ada di Pulau Panjang itu. Bahkan ini didukung oleh MWJNO setempat. Lah, inilah yang kita sayangkan. Ya mungkin tahun 2001 sampai 2018 yang lalu mereka dari kaum Nahdliyin yang ada di sana mendukungnya belum tahu, belum terkuak informasi permasalahan ini, belum berani lah membuka ke publik ya. Seiring dengan berjalannya kajian nasab Ba'alawi yang ada di dunia, khususnya yang ada di Indonesia ini, maka mulai terbuka sedikit demi sedikit, kelihatan terang benderang siapa sebenarnya mereka Ba'alawi itu. Sampai-sampai tidak hanya merampok pelabuhan Tanjung Priok, katanya miliknya Mbah Priok, Habib Al-Haddad, Hasan Al-Haddad, Mbah Priok. Nah, selain merampok pelabuhan, merampok kota, ya, bahkan merampok Indonesia, ya, milik Tarim, ini juga ada pulau-pulau yang tidak dihuni oleh masyarakat kita, yang ada makam tak terurus di sana, lalu diba'alawikan. Nah ini bagaimana caranya? Kalau menurut saya, ya ini mohon maaf, menurut saya
di situ makam di Pulau Panjang itu tidak benar. Makam Habib Abu Bakar bin Yahya Ba'alawi. Tidak benar. Itu hanya sebuah makam kuno yang sejak tahun 1950, 1970 ada, tapi belum bernama. Hanya terkenal dengan nama Mbah Panjang, karena ada makam di situ. Diangkatnya makam itu sebagai waliullah ya oleh Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Sebelumnya bukan waliullah ya, pokoknya ada makam. Kemungkinan makam nelayan yang meninggal jauh di tengah laut lalu dimakamkan di sana, atau kemungkinan juga dulunya perang melawan Portugis Kalinyamat ya dimulai dari pelabuhan yang ada di sekitar Pantai Kartini, Bandengan dan sekitarnya di Jepara situ. Lalu lama-lama nggak terurus dan ada juru kunci yang sowan untuk mentasheh ya silsilah nasab makam di Panjang itu, di Pulau Panjang itu, datang ke Habib Lutfi bin Yahya. Akhirnya diresmikanlah nama-nama kakek buyut Habib Abu Bakar bin Yahya Ba'alawi sampai ke Ba'alawi bin Ubaidillah, Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin As-Sajjad bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah binti Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ke situ, generasi yang ke-29 dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah itu benar? Tidak benar. Mohon maaf, terserah, ini bermain keyakinan. Memang untuk membongkar, mengurai dengan kusut keyakinan yang sudah tertancap lama itu sulit. Dan korbannya adalah saya harus dimarahi, harus dipisui, ya, harus dipendelengi oleh banyak orang yang sudah meyakini keyakinan lama itu. Tidak hanya masalah makam yang ada di Panjang, di mana-mana. Tidak hanya masalah permakaman, tapi juga masalah persolawatan. Saya melawan arus yang begitu deras tentang sholawat busro. Banyak kiai-kiai yang mengkritik saya. Dan saya pun tetap anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Karena kekonsistenan saya, keistiqomahan saya dalam meluruskan sejarah. Kalau tidak ada akar sejarah, baik itu tutur tinular yang berdasarkan berasal dari mulut orang-orang yang sikot, yang bisa dipercaya, yang adil, bijaksana, dan mempunyai keilmuan di dalamnya masalah sejarah permakaman itu, maka boleh jadi saya percaya. Tetapi kalau hanya sekedar berdasarkan halusinasi, intuisi yang tidak ada referensi, maka tidak boleh dipercaya. Kalau dipercaya oleh dia sendiri mungkin tidak bermasalah, tetapi jika dipercaya oleh banyak orang akan menyesatkan banyak orang. Buktinya makam waliullah Habib Abu Bakar bin Yahya Ba'alawi yang datang berapa orang yang situ. Ya kalau benar itu makam Habib Abu Bakar bin Yahya Ba'alawi sih ya bermasalah, tapi tidak terlalu besar masalahnya. Ini bukan gitu loh. Berarti kan mau mendikte keyakinan seseorang supaya tumbuh subur sugestinya, keyakinannya, lalu mendatangi makam itu dan minta berkahnya. 70% wisatawan berziarah yang datang ke situ adalah untuk berziarah, lalu selebihnya untuk berwisata, melihat-lihat di lingkungan sekitar makam yang katanya Habib Abu Bakar bin Yahya Ba'alawi. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, mohon masyarakat Jepara, Jawa Tengah dan sekitarnya untuk berhati-hati, karena ini sudah melebar kemana-mana. Tidak hanya warga sekitar Kabupaten Jepara saja yang datang ke sana, dari Rembang, Pati, Kudus, Bojonegoro, sampai Wonosobo, sampai Pekalongan, promosi. Wah, situ ada makam wali berkas itu. Bahkan ceritanya kemarin yang Mbah
Sondani ya dari Cirebon yang umurnya 60 tahun lebih bisa menikahi gadis 19 tahun ya, itu ya berasal dari gara-gara ketemu di makam Habib Abu Bakar bin Yahya Ba'alawi di Pulau Panjang Jepara itu. Ketemu di situ lalu menikah di Cirebon karena memang berasal dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jadi terkenal di mana-mana itu. Makam Habib yang ada di tengah laut di Pulau Panjang Jepara itu. Dan ini harus segera diantisipasi oleh kaum Nahdliyin mulai dari MWJNU, PCNU sampai PWNU Jawa Tengah di Semarang. Kalau memang bukan makam Habib Abu Bakar bin Yahya Ba'alawi, ya tidak usah ditulis makam Habib Abu Bakar bin Yahya Ba'alawi. Itu namanya penipuan, pembodohan, penipuan pabrik, penyesatan, pembengkokan, pengkaburan sejarah yang ada di Indonesia. Nanti ya kalau makam-makam itu ada, nanti di Bawean bikin makam lagi, bin Yahya lagi, di Kepulauan Gili Raja, di Sumeneb, di Kepulauan Bangka Belitung, di Kepulauan Batam sana yang negara yang daerahnya berpulau-pulau kecil itu nanti dipasang makam, pasang semuanya milik Ba'alawi, milik bin Yahya. Di mana-mana ada bin Yahya. Bagaimana? Dan di antara masyarakat Indonesia yang Muslim tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berani, atau masa bodoh. Padahal akibat yang ditimbulkan dari pembelokan sejarah, pembodohan, penipuan itu benar-benar sangat menyesatkan umat. Bukan berarti saya membenci ziarahnya, tidak. Ziarahlah ke makam Bapak Ibu panjenengan semua yang jelas-jelas berjasa terhadap kehidupan panjenengan. Wahai kaum muslimin dan muslimat dimanapun dan kapanpun berada, berziarahlah ke makam Bapak Ibu kalian, ke guru-guru ngaji kampung kalian, ke Wali Songo, atau ke orang-orang yang benar-benar sahih sejarahnya, ya kisahnya, bukan kisah sejarah yang dibuat-buat oleh orang yang tidak mengerti asal-usul dari sebuah makam yang ada di mana-mana itu, termasuk yang ada di Pulau Panjang itu. Jadi Shiratal Mustaqim itu adalah jalan yang lurus, yaitu dinul Islam, yang tidak bengkok kiri kanan kemana-mana, tapi lurus. Dinul Islam yang berakidah dan syariah yang benar, sesuai dengan tatanan Allah yang maha benar. Jangan membuat aturan tatanan sendiri dengan berdasarkan gak apa-apa, yang datang di situ kan ya tidak minum minuman keras, ya tidak judi, tidak nyuri, ya orang baik-baik kok. Bukan seperti itu cara dakwah yang jitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan. Bil hikmah itu bukan cara seperti itu, dengan kebijaksanaan, bukan dengan penipuan. Bil hikmah, lalu mau'izah hasanah, lalu mujadalah. Jadi bukan dengan cara penipuan, pengkaburan sejarah seperti itu. Nanti lama-kelamaan semuanya akan diniyahyakan, diba'alawikan di mana-mana. Dan anehnya itu loh, anehnya saya kadang-kadang ya berpikir ya, saya bolak-balik pikir-pikir itu ya. Selama ini kok banyak yang diam itu karena apa? Ya mungkin takut dengan singgasana yang ada di Pekalongan sana. Sungguh sangat mengecewakan hati saya, di mana orang yang seharusnya menjadi panutan, tuntunan, yang akhirnya justru malah pandai menjadi tontonan dan membelokkan sejarah-sejarah, menyesatkan pemahaman umat Islam yang ada. Mana ahli sejarah
yang ada di setiap kabupaten. Ayo bergeraklah, luruskan sejarahnya. Jangan mengikuti hawa nafsu, hanya pemikiran sesaat belaka. Luruskan sejarah makam yang ada di Pulau Panjang itu. Itu bukan makam Habib Abu Bakar bin Yahya Ba'alawi. Bukan. Ayo sekarang tes-tesan saja. Sejarahnya mana? Sama seperti makam Imam Ahmad Al-Muhajir Al-Abah An-Nafat yang ada di Sayun Husaisa Hadramaut Yaman itu sudah pernah saya kupas panjang lebar melalui 2 manuskrip, kitab Fathur Rahimir Rahman dan kitab Al-Jauharus Syaffaf, bahwa itu berdasarkan Qorinah dan Mukasyafah, ronsen makam. Nah, ini juga dipraktikkan di beberapa tempat di Indonesia, baik di kota-kota maupun di pulau-pulau. Nah, ini pas di Pulau Panjang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Mohon bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di Jepara khususnya dan sekitarnya lah ya, untuk berhati-hati. Berziarahlah ke makam bapak ibu kalian sendiri. Ya, guru-guru ngaji kalian sendiri. Tidak usah berziarah ke makam yang tidak ada asal-usul sejarah aslinya, yang dibuat-buat oleh orang yang tidak mengerti sejarah. Jika ada peristiwa penipuan, pembodohan, pembeloan lebih dari 3 kali, itu berarti bukan atas dasar ketidaksengajaan. Mungkin kekhilafan ya. Tetapi kalau sudah lebih dari 3 kali, 3 tempat, 3 peristiwa, 3 torehan sejarah, maka sudah dipastikan pasti ada udang di balik batu. Pasti. Tujuannya apa? Coba jenengan kira-kira sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Coba jenengan kira-kira sendiri. Jenengan tulis di kolom komentar video ini. Tujuannya apa? Coba. Nanti kalau semua sudah Ba'alawi, pulau-pulau, kota-kota, sudah Ba'alawi semua, sudah sejarah kita hilang, tak berbekas. Para pakar sejarah sudah banyak yang meninggal dunia, ulama kiainya diam saja, sudah. Umat seperti berada di dalam kapal besar tanpa nahkoda. Sama seperti berada di gerbong kereta api tanpa masinis. Sama dengan penumpang bis penuh sesak tanpa seorang sopir dan kondektur. Terserah mau dibawa kemana, siapa yang mau menjadi imamnya, menyetir, membawa mereka kemana-mana. Mau disesatkan atau diluruskan, terserah yang membuat sejarah itu. Karena sejarah itu tergantung pemenang perang. Kalau perang argumentasi, dokumentasi, opini seperti ini dimenangkan oleh Ba'alawi, maka jelas 50 tahun yang akan datang sudah hilang jejak-jejak bangsa Nusantara Indonesia Raya. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.